Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa. Nah, di video kali ini kita akan menyaksikan bagaimana Roy Suryo dan juga Tifa, para tersangka klaster kedua, digiring, digelandang oleh penyidik Polda Metro Jaya ke dalam ruang tahanan. Waduh, 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 kasihan sekali. Kita akan melihat wajah-wajah murung, wajah-wajah musam dari para tersangka ini. Tapi apakah nanti kita akan merindukan ketawa Roy Suryo yang kayak gini nih? Kayak gitu kan dia kalau di TV. Dan ketengilan-ketengilan Tifa dengan segala macam ilmu pengetahuan yang katanya dia miliki. Kita tidak akan mendengarkan lagi teman-teman omon-omon gerombolan tersangka ini. Dan juga ada video di mana Hozinudin ngamuk-ngamuk depan Polda Metro Jaya. Kira-kira kenapa ya? Nah, sebelum kita mulai jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Mas Roy, gimana kondisinya, Mas? Mas Roy, gimana ya, Mas? Akhirnya ditahan nih, Mas. Nanti ini saya. Dokter Tifa. Bang. Dokter Tifa gimana, Bu? Ada yang mau disampaikan mungkin, Bu? Langsung lompat aja bang. Ntar bang, nanti patah bang. Siap. Bu Tifa, mungkin ada yang mau disampaikan, Bu Tifa? Iya, Bu. Soal penahanannya nih, Bu. Nanti kita yang nyampaikan. Oke, siap. Resminya ya. Bu Tifa udah siap kah Bu? Secara psikis? Kondisinya, Bu. Bu tadi sempat ujian Bu. Bu, gimana ujiannya lancar, Bu? Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah lancar. Sehat-sehat, Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Kami nyatakan perang terbuka secara hukum melawan saudara Joko Widodo. Allahu Akbar. Kami sudah membuat agenda rapat untuk menyiapkan bagaimana kalau panggilan itu dilayangkan oleh penyidik sehubungan dengan akan ada tahap 2 sehingga kami bisa menghadirkan tersangka pada proses tersebut. Tapi alih-alih kami mendapatkan surat panggilan dari penyidik, justru penyidik hari ini mempertontonkan, menelanjangi diri. Tentang apa? Tentang motif penegakan hukum ini bukan lagi untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, tapi saya tegaskan motif dari penangkapan Roy Suryo ini adalah motif untuk melayani kepentingan pelapor, yakni saudara Joko Widodo. Karena berapa kali banyak sekali ya kubu Joko Widodo selalu meminta untuk melakukan penahanan, selalu minta untuk melakukan penangkapan. Tapi mereka bungkam saat Sylvester Matutina yang sudah jelas-jelas inkrah tidak dituntut untuk ditangkap dan ditahan. Dan aparat penegak hukum di negeri ini pura-pura buta dan pura-pura tuli, tidak melihat ketidakadilan ini secara telanjang dipertontonkan kepada publik, manakala ada seseorang yang sudah inkrah, sudah pasti bersalah, sudah tidak ada upaya hukum, disandingkan dengan orang yang baru tersangka, yang masih punya hak presumption of innocence, hak praduga tidak bersalah, justru diperlakukan seperti seorang penjahat, sementara yang sudah inkrah tidak diperlakukan sebagaimana mestinya. Lalu kemana rakyat akan mencari keadilan kalau aparat penegak hukum justru mempertontonkan proses dan prosedur penegakan hukum gaya suka-suka penyidik. Saya bisa katakan ini gaya suka-suka penyidik, karena apa? Ada upaya lain yang lebih soft, yang lebih humanis, yakni dengan melakukan pemanggilan tidak ditempuh. Justru memamerkan kewenangannya. Sekarang saya ingatkan sekali lagi, penangkapan termasuk penahanan bukan hak penyidik, bukan kewajiban penyidik. Tetapi wewenang yang diberikan oleh undang-undang bagi aparat penegak hukum sehubungan untuk menegakkan hukum untuk tujuan keadilan dan kebenaran. Artinya apa? Tidak ada
kewajiban bagi penyidik untuk menahan atau menangkap. Dan tidak bisa juga penyidik berdalih ini hak kami untuk menangkap. Tidak, yang benar adalah wewenang. Dan karena ini wewenang, penggunaan wewenang itu dibatasi oleh undang-undang. Tidak boleh menggunakan wewenang secara sewenang-wenang. Ini yang disebut sebagai abuse of power. Dan kami tegaskan penangkapan Roy Suryonoto di Projo ini adalah abuse of power karena ada mekanisme penggunaan wewenang atau power yang lain melalui upaya pemanggilan, tetapi itu tidak dilakukan oleh penyidik. Penyidik bypass langsung melakukan upaya paksa dengan melakukan penangkapan. Lalu kalau undang-undang yang baru diubah yang oleh DPR ini dinarasikan akan memberikan keadilan, akan memberikan kepastian, lebih humanis, tapi praktiknya brutal, praktiknya tidak bermoral, bahkan mau masuk ke ruang privasi Pak Roy. Bagaimanapun Pak Roy itu pernah mantan menteri, atau kalaupun dia warga negara yang biasa, tetap saja kamar itu adalah privasi yang tidak boleh dimasuki oleh aparat penegak hukum dengan dalih melakukan tindakan penegakan hukum dalam hal ini penangkapan, kecuali tertangkap tangan melakukan kejahatan. Ya, tertangkap tangan Pak Roy LGBT misalnya. Ini bukan kejahatan. Ada upaya hukum yang bisa menggunakan sejumlah wewenang. Kenapa penyidik tidak menggunakan kewenangan untuk memanggil, tapi langsung bypass menggunakan kewenangan untuk melakukan penangkapan. Dan ini menjadi konfirmasi bahwa memang benar hukum itu hari ini sedang ada pada narasi atensi dan intensi. Atensi dari Solo, Saudara Joko Widodo, intensinya ya untuk menekan Pak Roy dan yang lainnya termasuk Bu Tifa agar mereka melemah, agar mengambil pilihan berkhianat kepada rakyat sebagaimana yang sudah ditempuh oleh 3 orang pengkhianat sebelumnya. Dan memang ini adalah golden time. Ada 1 kali 24 jam, ini adalah pertarungan perjuangan kami, juga Pak Roy, juga Dr. Tifa. Karena di 1 kali 24 jam inilah penyidik akan melakukan penekanan dengan dalih sedang melakukan pemeriksaan untuk menekan. Agar mau damai, kalau tidak apa? Akan ditahan. Karena setelah 1 kali 24 jam itulah penyidik baru akan mengambil kebijakan apakah akan melakukan penahanan setelah upaya penangkapan dan pemeriksaan atau tidak melakukan upaya penahanan. Dan karena itulah, sebagai sebuah antisipasi dan kami sudah berkoordinasi dengan sejumlah tokoh-tokoh nasional dan kemarin kami baru saja mengadakan diskusi nasional dengan tokoh-tokoh purnawirawan TNI dan polisi. Ada Pak Jenderal Purnawirawan Tiasno Sudarto, ada Pak Komjen Pol Ugroseno, ada tokoh-tokoh seperti Pak Said Didu, ada banyak tokoh yang berkumpul di Bandung termasuk Pak Roy. Dan semalam itu Pak Roy saya dijemput baru istirahat nyampe di rumah dari pukul 3 dari Bandung. Jadi praktis baru 4, 5, 6, baru beberapa jam istirahat. Dan ketika istri klien kami ini meminta waktu untuk menyiapkan pakaian dan obat-obatan khusus. Ya, sebagai penasihat hukum Dr. Tifa dan juga mewakili teman-teman memprotes keras penangkapan ini yang menurut saya sewenang-wenang, semena-mena, tidak berdasarkan hukum yang ada. Itu satu. Yang kedua, kami memandang bahwa proses penegakan hukum terhadap kasus ini sudah melanggar banyak hal, baik secara formil maupun material, sehingga seharusnya tidak layak untuk ditindaklanjuti. Ketiga, kami menengarai bahwa ada pesanan-pesanan dari pihak-pihak tertentu agar dilakukan penangkapan dan penahanan, dan ini adalah presiden buruk dalam proses penegakan hukum. Yang keempat, ini kasus bukanlah kasus kejahatan luar biasa seperti korupsi, kemudian pembunuhan dan lain sebagainya, tetapi sebuah kasus dalam ranah mala in prohibita, sesuatu yang dilarang saja. Tetapi jangan lupa ini masih debatable karena konstitusi mengatakan ada kebebasan menyatakan pendapat baik secara lisan dan tulisan. Kelima, yang dilakukan oleh Dr. Tifa dan juga Mas Roy adalah meneliti sebuah dokumen publik, dokumen yang pernah digunakan untuk pencalonan wali kota, pencalonan gubernur, dan pencalonan presiden dan wakil presiden. Tidak ada salahnya. Undang-undang kebebasan informasi publik mengatakan itu dokumen publik, putusan KIP, ya, Komisi Informasi Publik, juga mengatakan itu dokumen publik. Terhadap dokumen publik tidak dibutuhkan permisi, tidak dibutuhkan semacam kulonwon kalau untuk melakukan penelitiannya. Sehingga sekali lagi, selain protes secara terbuka melalui publik ini, melalui media publik, kami tentu akan melakukan langkah-langkah. Nah, salah satu langkah yang sudah saya pribadi lakukan dan juga teman-teman adalah menghubungi pihak-pihak yang otoritatif. Kami sudah menghubungi Ketua Komisi 3 DPR RI,
agar mereka menegur, melakukan pengawasan terhadap Polda Metro Jaya. Karena itu wilayah pengawasan mereka sebagai fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat. DPR tidak boleh diam saja menghadapi soal ini. Sekali lagi, ini adalah ranah konstitusional hak warga negara untuk berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat baik secara lisan dan tulisan. Kami juga sudah menghubungi pihak-pihak lain yang juga berkepentingan terhadap ini. Berkepentingan terhadap stabilitas nasional agar kasus ini kemudian tidak merambat kemana-mana dan kemudian justru mengganggu program pemerintahan. Karena akan terjadi protes sana, protes sini, dan bahkan kita tidak tahu apa yang akan terjadi kemudian kalau kemudian tindakan koersif ini terus dilakukan. Nah, karena itu kami menyiapkan langkah-langkah hukum lainnya yang layak, ya macam-macam. Dan tentu kami tidak akan sebutkan terlebih dahulu karena langkah itu tidak diperlukan kalau Dr. Tifa dan Roy Suryo tidak ditahan. Ya, sekali lagi tidak ditahan karena not necessary untuk menahannya. Kami juga meminta opini, jaminan dari tokoh-tokoh agar tidak dilakukan penahanan. Tetapi tentu itu butuh waktu karena kita butuh komunikasi, cara-cara penyidik melakukan ini tanpa komunikasi, tanpa pemberitahuan, tanpa surat dan lain sebagainya. Justru menurut kami adalah cara-cara yang tidak menghormati hukum sama sekali. Itu yang ingin saya katakan. Tadi berulang kali Bang Refli ini menyebutkan ada pihak-pihak tertentu yang mengintervensi terkait dengan penangkapan pada hari ini. Ini apakah ada kecenderungan yang dimaksud dengan pihak-pihak tertentu ini siapa? Iya, Anda bisa lihat sendiri kan siapa yang ngomong Roy Suryo ditangkap, Roy Suryo ditahan dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Setiap saat meminta agar Roy Suryo ditangkap dan ditahan. Anda bisa cek sendiri. Jadi saya kira saya tidak perlu menyebutkan pihak-pihak tersebut, tetapi Anda bisa cek sendiri. Dan lucunya adalah pihak-pihak tersebut tidak punya standing sama sekali. Ya, misalnya bukan lawyer Pak Jokowi misalnya, bukan pihak yang memang punya standing untuk kemudian mengurus kasus ini dan lain sebagainya. Tetapi kita tangkap berkali-kali melakukan press conference, bahkan sepertinya juga berkoordinasi. Nggak tahu ya dalam tanda kutip. Nah, karena itulah kemudian kami minta agar penegakan hukum tidak diintervensi dan sekaligus meminta perhatian ya pihak-pihak yang berkepentingan yang tentu saja memiliki kekuasaan untuk menegakkan hukum secara benar. Ya, termasuk juga pihak-pihak misalnya istana sekalipun, ya kita minta perhatian Presiden Prabowo Subianto agar kemudian mengeluarkan segala kekuatannya, segala otoritas yang legal konstitusional untuk memperhatikan kasus ini, untuk menyetop kesewenang-wenangan itu. Karena jangan lupa kepolisian itu adalah aparat di bawah kepresidenan. Sebuah penegakan hukum yang baik, yang independen, yang logis tentu tidak boleh diintervensi. Tapi kalau penegakan hukum yang tidak logis, tidak independen, memenuhi pesanan pihak tertentu, ya tentunya harus ada upaya-upaya untuk meluruskannya kembali. Saya kira koridor hukum yang harus kita tegakkan secara baik, secara benar, dan sekali lagi bahwa kedua klien kami ini tidak pernah sedikit pun punya niat untuk melarikan diri seperti para koruptor, seperti orang-orang yang melakukan kejahatan-kejahatan berat. Mereka kooperatif, walaupun ancaman hukumnya mengada-ngada sampai 12 tahun penjara. Itu kan mengada-ada namanya. Nah, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Dan gimana menurut kalian? Coba kalian tulis komentar di bawah. Bagaimana perasaan kalian melihat Roy Suryo, Tifa digelandang masuk ruang tahanan? Waduh, dan tadi Mas Udin lagi-lagi ngamuk-ngamuk menggunakan jurus terakhirnya, yakni menuding Pak Jokowi, menuding Polda, menuding polisi yang tidak-tidak. Tapi ya mungkin itulah kualitas dari pengacara Roy Suryo, teman-teman. Dan yang paling menarik, informasi dari Refli Harun yang katanya ketika Roy Suryo ditangkap oleh penyidik Polda, dia itu tanpa menggunakan pakaian dalam. Oke lah teman-teman, mungkin cukup sekian video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.